Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabimu, dan sesungguhnya salat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu salat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu nabimu, maka sesatlah kamu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid, kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat, dan menghapuskan baginya satu kesalahan. Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang-orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan salat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang laki-laki uzur, ia dipapah oleh 2 orang lalu diberdirikan di dalam shaf salat. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW tidak seorang pun yang meninggalkan salat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit parah. Sungguh seorang akan dipapah oleh 2 orang untuk salat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah mengajari kami jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya salat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis Muslim. Beda para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga salat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa salat berjamaah meskipun sakit dan harus dipapah oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak mempedulikannya, sedangkan baginda Nabi Muhammad SAW sendiri sangat menjaga salat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapah oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lainnya. Karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik. Atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami salat berjamaah. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW menyertai salat berjamaah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, beribadalah kepada Allah seolah-olah dia di hadapanmu, seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang sudah mati, atau tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkanlah dirimu dari doa buruk orang yang dizalimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah. Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyaknya pahala salat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk salat berjamaah meskipun harus merangkak. Alhamdulillah, bismillah, kita dengar, kita sankan dalam hati, kita amal dan kita sampaikan surah-surah kita ya. Dalam majlis kita duduk menuju majlis. Subhanallah, subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.